Selamat pagi. Barusan beberapa orang datang ke kantor saya berkonsultasi dan minta bantuan berkaitan dengan nomor rekeningnya yang diblokir. Saya coba untuk bertanya ke beberapa orang ini, siapa yang memblokir dan kenapa diblokir. Katanya sudah ke bank dan ternyata yang memblokir adalah PPATK. Saya bertanya kembali, apakah nomor rekening ini dipakai untuk tindakan yang melanggar undang-undang? Saya bilang begitu. Oh, tidak, Pak. Nomor rekening ini saya pakai hanya untuk menabung, Pak. Kalaupun itu pun kalau ada uang saya tabung, kalau enggak ya saya biarkan. Palingan kalau sewaktu-waktu butuh saya ambil, Pak. Kemarin kebetulan saya butuh untuk tambahan modal di pasar untuk belanja, ketika kita mau ngambil nggak bisa. Ternyata setelah kita ke bank katanya blokir PPATK, dan kami katanya disuruh nunggu selama 20 hari. Aduh, saya akhirnya jadi berpikir gitu loh. Kenapa kemudian PPATK ini mengambil kebijakan kayak gini? Saya sembari membaca beberapa informasi di media, saya mendengarkan keluhan masyarakat yang datang ke kantor saya, dan ternyata salah satu pertimbangan PPATK memblokir nomor yang 3 bulan dianggap pasif ini karena katanya banyak digunakan untuk kejahatan, semacam diperjualbelikan, dijadikan tempat pencucian uang, katanya begitu informasi yang saya himpun di media. Akhirnya saya kok berpikir gitu loh, mestinya PPATK itu kan yang diblokir ya nomor rekening yang mencurigakan, yang ada transaksi mencurigakan. Lalu bagaimana kemudian nomor rekening yang jelas-jelas ada saldonya, cuman karena 3 bulan dianggap tidak ada transaksi pasif kemudian diblokir. Nah ini kok nggak tahu apa pertimbangannya. Ibarat kata ini kan kalaupun toh dianggap itu sebuah kejahatan kan mestinya ibarat kata semisal ada rumah banyak tikusnya, kan bukan rumahnya yang dibakar. Mestinya kan tikusnya yang dicarikan semacam obat hama tikus semisal. Kan ibarat kan sama dengan itu. Lah kalau kayak gini bagaimana kasusnya jadinya? Masyarakat yang pada saat ini membutuhkan uang ketika mau ngambil di tabungannya tidak bisa karena diblokir. Belum lagi semisal masyarakat, mohon maaf karena kebetulan saya orang kampung, di kampung saya tuh banyak jadi TKI, bekerja ke luar negeri, dan rata-rata anaknya yang bekerja ke luar negeri itu kan membuatkan nomor rekening di orang tuanya. Biasanya kan cuma ngirim mereka, sementara orang tua ini kan tidak tahu mau diapain, jadikan tabungan. Masa hal-hal begini juga mau diblokir? Ini kan sama aja menghambat aktivitas warga. Mestinya PPATK ini kalau mau memblokir ya nomor rekening yang mencurigakan, tidak kemudian dipukul rata nomor rekening yang tidak dianggap pasif, tidak ada semacam pergerakan kemudian diblokir. Mestinya kan nalar logika kita kan yang dipakai itu kan nomor rekening yang transaksinya banyak dan mencurigakan itu yang diblokir. Nah, kok kemudian rekening pasif gitu kan kemudian diblokir kayak gini kan kasihan. Akhirnya apa? Masyarakat juga bingung. Belum lagi semisal yang kena itu masyarakat awam yang bingung harus kemana. Kayak yang tadi datang ke kantor saya ini, beberapa orang itu kan hanya pedagang di pasar. Dia bingung harus ngapain. Mau ngapain, bagaimana cara berkomunikasi dengan PPATK, mereka juga bingung. Sementara mereka butuh terhadap uang itu. Jujur menurut hemat saya, kebijakan PPATK ini kebijakan terkonyol yang selama ini diambil oleh PPATK. Jujur konyol sekali, konyol. Nggak tahu tujuannya apa. Anggaplah semisal begini, ada 10 nomor rekening punya masyarakat pasif. Kemudian diblokir, nggak bisa dipakai dana itu. Terus dana itu kemana? Dana itu kemana? Kok akhir-akhir ini, mohon maaf ya, kita harus jujur mengatakan bahwa negara ini kok seolah-olah sangat menakutkan untuk warganya. Jujur, kemarin ada gagasan mau jual mentransaksikan data diri warga negara Indonesia ke negara lain. Belum lagi ada informasi yang menyampaikan bahwa tanah yang bahkan sudah bersertifikat 2 tahun tidak difungsikan mau diambil negara.
Belum lagi ada isu berkaitan dengan pemajakan amplop kondangan. Belum lagi ada gagasan yang namanya payment ID yang mengontrol aktivitas keuangan kita yang mestinya bersifat privat. Katanya kan privasi warga negara itu dilindungi oleh undang-undang. Kok hal-hal begitu itu yang kemudian muncul ke publik? Akhirnya apa? Negara menjadi semacam meneror warga negaranya. Yang terbaru berkaitan dengan PPATK ini, beberapa orang, kalau nggak salah tadi 4 orang menemuin saya, datang ke kantor saya, minta pendapat, berkonsultasi harus bagaimana. Saya juga bingung jadinya bagaimana menjawabnya, karena itu kan urusan pribadi. Semisal saya mau bantu datang ke bank misal, tetap aja harus orang itu yang melakukan transaksi apapun, karena itu berkaitan dengan privatnya, hak yang bersifat privat dari orang yang memiliki tabungan itu. Saran saya untuk PPATK, dan juga banyak tokoh-tokoh sudah menyampaikan, dan bahkan politisi, pakar hukum sudah menyampaikan untuk mempertimbangkan ulang kebijakan ini. Jangan digeneralisir. Kalau memang alasannya PPATK ini mengambil kebijakan ini karena banyak nomor rekening diperjualbelikan, ya cukup yang dicurigai aja yang diblokir. Jangan kemudian semua dipukul rata. Nomor rekening yang dianggap tidak ada aktivitas selama 3 bulan kemudian diblokir. Nggak tahu harus bagaimana. Jujur saya kasihan jadinya, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Coba bayangkan, masyarakat datang ke kantor saya berkonsultasi, kemudian saya tidak bisa memberikan apa-apa, melakukan apa-apa. Ya saya hanya bisa bersuara kayak gini, siapa tahu didengarkan oleh pengambil kebijakan di PPATK. Pesan saya, ngambil kebijakan itu agak sedikit smart. Jangan mengedepankan pola-pola pemikiran kolot dan tolol begitulah.